Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, Putria akan menjelaskan secara singkat materi hari ini, yaitu ide pokok, ya, pelajarannya bahasa Indonesia. Ini Putria jelaskan secara singkat, ya, khawatir nanti kalau terlalu panjang videonya nanti tidak bisa terkirim, ya. Anak-anak boleh menyimak dengan baik, kemudian mencatat penjelasan dari Putria ini di buku catatan kalian masing-masing. Nah, ide pokok, yang dimaksud dengan ide pokok apa anak-anak? Dulu kelas 4 sudah pernah diajari apa belum? Diajari sama Pak Putra. Nah, ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Jadi, dalam setiap paragraf itu punya yang namanya ide pokok. Nama lain dari ide pokok yaitu gagasan utama, disebut juga pikiran pokok, ya, sama gagasan pokok, pikiran pokok, ya. Jadi anak-anak tidak usah bingung kalau ada istilah-istilah lain dari ide pokok. Apa anak-anak tadi? Gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini terletak di satu paragraf atau di setiap paragraf, ya. Ada yang letaknya di awal paragraf, ada yang letaknya di tengah paragraf, ada juga yang letaknya di akhir paragraf. Nah, lebih jelasnya Putria jelaskan lagi dalam contoh paragraf ini, ya. Ada satu bacaan judulnya organ gerak manusia dan hewan. Ini dalam dalam bacaan ini, ya, ini lanjutannya di halaman selanjutnya, ya. Ada beberapa paragraf. Nah, cara kalian menentukan pokok pikiran atau ide pokok dari setiap paragraf yaitu yang pertama kalian harus membaca dulu. Membaca paragraf sampai selesai, membaca dengan seksama atau teliti. Setelah kalian baca, kalian perhatikan awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Cari kalimat yang paling inti atau kalimat yang sangat penting, ya, di antara yang lain, yang merupakan kalimat ide atau kalimat utama dari paragraf itu. Nah, dalam paragraf yang pertama ini sudah digarisbawahi Putria, kalimat utama, ya, ini atau ide pokoknya berada di kalimat nomor 1 atau di awal paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, karena ide pokok paragraf pertama ini berada di awal paragraf, ya. Jadi ini paragraf ini namanya paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang ide pokoknya berada di awal, ya. Nah, nanti ada juga paragraf yang ide pokoknya di akhir, namanya paragraf induktif. Kalau di akhir biasanya diawali dengan kata kesimpulan seperti jadi, maka dari itu. Nah, kalau ada kata-kata itu di akhir kalimat, berarti ide pokoknya berada di akhir paragraf. Nah, kalau yang contohnya yang disediakan Putria ini, ide pokoknya berada di awal, ya. Jadi dalam paragraf itu ada yang namanya ide pokok, ya. Kemudian selain ide pokok ada yang dinamakan apa anak-anak selain ide pokok? Nah, betul, kalimat penjelas. Jadi kalau kalimat utama itu yang memuat ide pokok, kalimat penjelas yang memuat kalimat-kalimat berupa penjelas, ya. Ini kalimat penjelasnya. Jadi dalam paragraf pertama ide pokoknya ada di kalimat nomor 1. Untuk kalimat nomor 2, kalimat nomor 2 itu berarti mulai ini. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan dan seterusnya.
sampai titik ini adalah kalimat nomor 2. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini kalimat nomor 3. Nah, kalimat, kalau ada kalimat 1, 2, 3 ini disusun seperti ini, namanya paragraf. Cah. Nah, kalimat pertama disebut kalimat, ini kalimat pertamanya namanya ide pokok. Nah, kalimat nomor 2 dan nomor 3 ini namanya apa tadi? Kalimat penjelas. Betul. Sudah paham ya yang dinamakan dengan ide pokok? Nah, jadi kalau kalian melihat paragraf, lihat dulu inti dari paragraf itu ya. Ini kan intinya di sini, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, selanjutnya penjelasannya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi dan seterusnya. Kalimat ini adalah menjelaskan tentang kalimat nomor 1 ya. Jadi anak-anak, intinya untuk mencari ide pokok, cari kalimat yang paling inti. Jelas ya?